Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi bersama saya, tukang beca yang setia menemani teman-teman semuanya. Kita jalan-jalan sambil ngoceh. Oke, hari ini kita mau mengantar penumpang ke Pelabuhan Gubah, tepatnya di belakang Masjid Kiai Muara Ogan. Naik becak itu komplit, teman-teman. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa ketawa, kita bisa belajar. Kalau lapar, ya itu urusan warteg sebelah. Yuk kita gas. Palembang ini rame, sangat rame. Kadang macet, kadang lancar. Tapi tukang becak ini tetap tenang, walau dalam hati kadang-kadang nyanyi lagu galau karena jarang dapat penumpang. Ya, kita tetap syukurilah apa yang terjadi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan perjalanan kita nih menuju ke Masjid Kiai Muara Ogan. Oh ya teman-teman, sambil kita menuju perjalanan ke Masjid Kiai Muara Ogan, tepatnya di Pelabuhan Gubah. Kiai Muara Ogan ini banyak sekali orang mengenalnya, hampir seluruh Sumatera Selatan, bahkan di seluruh Indonesia banyak yang tahu dengan beliau ini. Sebenarnya siapa sih beliau ini? Yuk kita kenal sedikit melalui tentang beliau. Nama lengkap beliau ini adalah Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud. Beliau ini lahir tahun 1811 Masehi atau bertepatan dengan 1227 Hijriah di Kampung Karangbrahi atau yang sering sekarang disebut dengan Kertapati. Orang tua beliau, ayahnya yaitu Mas Agus Mahmud alias Cak Kanang, seorang ulama sekaligus usahawan keturunan Ningrat Palembang. Sedangkan ibu beliau bernama Perawati. Nah, ibu beliau ini berasal dari etnis Siam atau etnis Cina. Selain beliau ini seorang ulama, beliau juga seorang usahawan, juga sekaligus mengajar dan berdakwah di kota Palembang, khususnya di tepian Sungai Musi. Dan juga beliau ini sering ke dusun-dusun di wilayah Sumatera Selatan. Banyak sekali warisan-warisan beliau, terutama yang paling dikenal oleh masyarakat kota Palembang, yaitu Masjid Kiai Muara Ogan ini yang terletak di tepi Sungai Musi dan di muara Sungai Ogan, Kertapati, Palembang. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud. Menurut kisah, pembangunan masjid ini sekitar 1885 Masehi atau 1310 Hijriah.
Ada yang menurut beberapa sumber itu sekitar tahun 1871. Oh iya, Kiai Muara Ogan ini wafat di tahun 1901, tepatnya di 31 Oktober 1901 Masehi, tanggal 17 Rajab 1319 Hijriah. Nah, makam beliau ini berada di sebelah luar Masjid Muara Ogan Kertapati, tepatnya kalau kita masuk itu di sebelah kiri. Beliau ini sering diziarahi oleh banyak sekali warga, baik warga setempat maupun warga dari pelosok-pelosok lainnya, karena beliau ini sangat dihormati oleh orang-orang karena kebaikan beliau. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Pelabuhan Gubah ini letaknya persis di belakang Masjid Kiai Muara Ogan. Pelabuhan ini sering dipakai warga untuk aktivitas harian di sungai. Kalau ini jembatan Ogan. Nah, jembatan yang saya lalui ini adalah jembatan pertama untuk menghubung antara Ilir sama Ulu di Kertapati ini. Sedangkan yang sebelahnya adalah jembatan kedua, itu baru dibangun. Jembatan sebelah ini tuh tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang kendaraan tinggi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai. Sekarang kita akan memasuki komplek stasiun Kertapati, karena letak Pelabuhan Gubah dan juga Masjid Kiai Muara Ogan ini di dalam melewati stasiun ini. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman semuanya, siapa sih di sini yang pernah ke sini? Coba dong tulis komentarnya, siapa tahu kita bisa kopi darat, bisa ngobrol, bisa saya boncengin nih naik becak keliling Kertapati, gratis naiknya, turunnya bayar. Hehehe. Bayangin aja nih kalau becak saya punya fitur AC, pasti penumpang betah banget. Tapi sayangnya sekarang yang ada cuma AC alami, angin cepoi-cepoi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di depan Masjid Kiai Muara Ogan. Inilah penampakan bagian depannya. Terdapat ucapan selamat datang di Masjid Kiai Muara Ogan. Masjid ini sebagaimana saya katakan di awal tadi, dalam momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu sangat ramai. Bahkan halaman yang seluas ini sangat padat, dipenuhi oleh mobil-mobil besar, mobil-mobil pribadi dari berbagai daerah. Alhamdulillah teman-teman, kita hampir sampai.
terdengar suara azan. Alhamdulillah, ini suatu nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Ya teman-teman semuanya, di sini juga ada kompleks sekolah tingkat SMP. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya, kita akhirnya sampai juga di pelabuhan Gubah, tepatnya di belakang Masjid Kiai Muarragan ini, penampakan dari pelabuhan itu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengantar penumpang ke pelabuhan ini. Sekarang kita bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melakukan ibadah sholat. Nah, sampai di sini saya bingung mau parkir becak di sini, tapi kok mau masuk ke masjidnya bingung saya lewat mana ya. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke depan. Kita coba untuk memarkirkan becak di halaman masjid ini. Oh ya teman-teman, sampai jumpa nanti di dalam. Nah, inilah penampakan bagian dalam dari Masjid Kiai Muarragan ini. Alhamdulillah sangat luas sekali. Nah, apa tuh, makam beliau di samping kiri masjid ini. Nah, ini di samping sini. Penampakan atap dari masjid ini sangat indah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sekarang kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat. Sekarang kita kembali lagi, dan inilah penampakan dari luar Masjid Kiai Muarragan, khususnya di samping kanan ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk pulang sambil kita melihat-lihat bagian depan masjid ini. Masjid ini sangat luas, sangat indah, dan sangat nyaman di dalamnya. Cuma kadang-kadang saya pribadi sangat menyayangkan banyak sekali orang-orang yang berziarah ke sini menyalahgunakan makam Kiai Muarragan ini. Kenapa saya mengatakan itu mereka menyalahgunakan makam Kiai Muarragan ini? Mereka datang berziarah, membawa makanan, membawa ayam panggang dan lain sebagainya. Nah, mereka makanan itu mereka taruh di makam sana. Sudah itu yang membuat kesalahan mereka tuh sering meminta pada makam, padahal makam Kiai Muarragan ini tidak bisa apa-apa. Yang bisa kuasa adalah Allah. Kita berziarah itu sebagai pengingat kita saja bahwa beliau itu adalah punya andil banyak terhadap kemajuan umat Islam, khususnya di kota Palembang ini. Beliau orang soleh. Harusnya kita doakan, kita mohon kepada Allah memuliakan beliau, karena jasa beliau sudah sangat banyak terhadap umat Islam di Sumatera Selatan. Oke lah teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita hari ini sangat lancar. Semoga kita semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin, rezeki yang luas, dan hati yang selalu tenang dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menemani saya jalan-jalan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Dunia Jalanan ini biar saya semakin semangat kontennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.